Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, saya Dafrosa Margareta Delombanua dari Universitas Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai alasan kebijakan Kampus Merdeka, alasan saya mengikuti program mengajar dari rumah, dan sedikit nanti saya akan menceritakan pengalaman saya sejak saya melaksanakan program mengajar dari rumah. Yuk, saksikan terus ya, jangan di skip. Kampus Merdeka itu merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Nah, Kampus Merdeka ini memiliki 4 kebijakan. Apa saja? Yuk kita bahas ya. Kebijakan yang pertama yaitu mengenai otonomi pembukaan program studi baru. Kebijakan yang kedua yaitu mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan yang ketiga yaitu kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan kebijakan yang keempat yaitu hak belajar 3 semester, di mana mahasiswa dapat mengambil SKS sebanyak 1 semester di jurusan yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama. Tak hanya itu, yang menjadi keistimewaannya lagi adalah mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang dilakukan selain belajar di kelas, seperti magang, menjadi volunteer, kemudian pertukaran pelajar, kemudian proyek sosial, dan bisa juga melakukan riset dan penelitian. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri serta tingkat disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri serta tingkat disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung. Program mengajar dari rumah merupakan solusi untuk menjawab keresahan orang tua dan juga siswa yang keberatan dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh, dan merupakan program yang paling efektif dikembangkan pada masa pandemi COVID-19 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia termasuk sistem pendidikan di Indonesia. Program mengajar dari rumah ini pertama kali diperkenalkan oleh rekan kampus saya yang juga merupakan salah satu volunteer di program tersebut, di mana beliau menjelaskan kepada saya bahwa program ini mencari relawan yang siap berbagi ilmu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Program mengajar dari rumah memberikan banyak manfaat bagi orang tua siswa, siswa itu sendiri, kepada tenaga pengajar, dan kepada volunteer sendiri. Selain meminimalisir penyebaran COVID-19, program mengajar dari rumah ini juga dapat membantu meringankan beban guru sebagai tenaga pengajar. Selain itu, program ini sangat bermanfaat bagi para volunteer untuk selalu menimba ilmu
menambah pengalaman dan relasi. Selama pelaksanaan program ini, ada banyak hal yang telah volunteer dapatkan, mulai dari pelaksanaan proses belajar mengajar kepada peserta didik, sampai pada teknik menghadapi para peserta didik, memberikan kesan tersendiri bagi saya. Dan saya sangat bersyukur bisa ambil bagian dalam program mengajar dari rumah, berbagi kepada orang yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19. Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan program mengajar dari rumah ini adalah siswa-siswi SMP yang berasal dari lingkungan rumah saya, yang berasal dari tetangga-tetangga rumah. Dan di mana sejak adanya pandemi dan sekolah menerapkan sistem belajar secara daring, para siswa mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Karena tidak semua orang tua mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, para siswa terkendala dengan ketersediaan kuota internet. Dan selain itu juga, para siswa juga terkendala dengan biaya. Dan dari beberapa kendala tersebut, hampir 75% siswa ketinggalan materi-materi yang diajarkan secara daring. Dan melalui program mengajar dari rumah ini dapat menjadi solusi bagi para murid dan bagi orang tua. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu mengajar secara langsung atau secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan, di mana sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya sendiri dan para siswa mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan juga volunteer menggunakan konsep belajar yaitu belajar sambil bermain, sehingga siswa tidak terlalu vakum pada materi yang saya sampaikan. Sebelum adanya program mengajar dari rumah, para siswa yang tinggal di lingkungan saya karena keterbatasan fasilitas, mereka setiap 1 minggu mengambil tugas di sekolah. Dan tugas yang diberikan tidak dikerjakan dengan alasan tidak memahami materi. Selain itu, para siswa malas belajar dan kebanyakan waktu yang dipergunakan setiap hari itu adalah untuk membantu orang tua, sehingga waktu untuk belajar pun sangat sedikit dan bahkan tidak ada. Namun, setelah adanya program mengajar dari rumah, para siswa yang ada di lingkungan saya sekarang ini sudah mulai aktif belajar, mengerjakan tugas, dan semangat belajar mereka dari hari ke hari itu semakin meningkat. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan guru, siswa mengerjakan dengan baik dan mereka juga dengan aktif bertanya kepada saya jika ada materi dan soal latihan yang kurang dipahami.
sangat berharap program ini terus berlanjut ke depannya dan bisa memberikan dampak yang baik bagi pendidikan Indonesia di masa pandemi saat ini. Sangat berterima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi bagian dari program mengajar dari rumah. Tetap semangat untuk kita semua yang menjadi relawan dalam program ini dan tetap jaga kesehatan. Salam.